Serius. Mindsetnya orang begitu. Semua burung bangun pagi, nggak ada burung bangun siang kecuali burung sakit. Nah kemudian burung itu dia terbang mengepakkan sayap. Lihat, burung terbang itu nggak main-main, Pak. Dia itu terbang itu melawan gravitasi. Apa gravitasi bumi? Gravitasi bumi adalah semua benda jatuh ke bawah, tapi dia ikhtiar terus kepakkan sayap supaya tidak jatuh. Itu melawan gravitasi, Pak. Itu burung loh. Kenapa Rasulullah mau ngambil contoh burung? Ikutin aku. Satu, nggak ada burung bangun siang. Kalau ada burung bangun siang, burung sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, burung itu pasti terbang. Dan terbang itu melawan gravitasi. Dia berjuang mati-matian. Yang ketiga, insting burung adalah dia akan pergi ke tempat yang ada makanan. Itu insting burung. Nggak mungkin lah burung ke apa namanya ke tempat yang maksudnya apa? Pagi keluar gitu ya. Apakah burung yakin nih pasti akan dapat? Belum. Karena kewajibannya cuma terbang. Dia harus kenyangin perintah lalu bawa buat anaknya disarakan gitu kan. Sejauh-jauhnya burung terbang pasti akan kembali ke. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Enggak ada Allah ngasih rezeki. Ngasih rezeki Allah kok emang lu enggak bisa rezeki malah. Ya nggak usah takut. Kawin loh, punya kawin lah. Ingat Tuhan itu nikah itu cuma bukan untuk Tuhan. Ada yang lain habis di. Gitu. Kemudian kenapa ada orang-orang yang jago secara ilmu, sains, dia tahu, tapi nggak mampu lapang dada dan sebagainya. Kenapa? Kembali lagi bahwa itu skill. Tahu, mau, mampu. Tidak semua orang yang banyak ilmunya, pintar teorinya, mampu memiliki sikap lapang dada. Kembali sikap lapang dada, legowo itu adalah skill dari Tuhan. Dia tahu teorinya, 7 kiat, 7 kunci, agar selesai 7 bla 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 bla. Tapi masalahnya dia latih nggak itu? Ada walaupun ustaz ataupun kiai gagal didik anak, ada. Kenapa? Dia tidak membiasakan itu. Dia cuma sekedar tahu tapi tidak dilatih untuk mendidik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada kebutuhan khusus yang Allah berikan kepada itu sebagai ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh ikhtiar lebih. Dari ikhtiar itulah Allah kasih pahala lebih. Ternyata mohon maaf, keluarga kita ada memang perlu penanganan khususnya, sudah dapat penanganan khusus. Dan Allah ciptakan ilmu itu supaya ilmu itu berguna. Kita lah salah satu orang yang menggunakan ilmu itu. Kalau memang harus menggunakan itu. Tapi kewajiban kita ada ikhtiar, kembali lagi. Tidak ada orang yang sukses 100%. Kewajiban kita hanya apa? Kewajiban kita hanya menyekolahkan, mendidik, ngajari. Masalah nanti anak jadi apa itu di luar kendali kita. Itu di luar kendali kita. Karena rezeki, nasib itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kewajiban kita apa? Sekolahin, SPP bayarin, kan gitu kan? Buku beliin, baju beliin, udah itu aja. Ketika dia kagak sholat tegur, kan gitu kan? Kagak puasa tegur, itu aja. Sebatas apa yang ada di mata kita. Yang di luar itu di luar kendali kita. Jangan paksakan apapun yang di luar kendali kita, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya kita pengen semuanya dibawa kendali. Terus yang ketiga tadi ada ucapan adalah doa. Kalau ucapan adalah masalah kembali rezeki itu di luar kendali. Ya bisa jadi nanti Allah merubah. Allah kasih rezeki besar, Allah kasih waktu luang. Ketika itu ada, segera lakukan. Mungkin saat itu kita masih ya karena tidak tahuan, ini kan, karena masih khawatir, takut bla bla bla. Tapi sekarang nyatakan juga. Ternyata hidup itu tidak seseram yang kita bayangkan, kan gitu kan? Oh ternyata bisa ya. Ketika kesempatan itu ada, segera.
terlambat, nanti orang tua sudah meninggal, ya sudah, masih ada caranya berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Sedekah atas namanya, kan gitu kan? Menjaga silaturahmi dengan teman-teman orang tua, jangan sampai mati obrolan sama keluarga. Itu adalah cara bakti kita kepada orang tua. Bicara masalah orang tua meninggal itu di luar kendali kita. Emang Allah punya begitu, kita mau ngomong apa lagi? Nyesal, ya gak usah nyesal juga. Jangan pernah menyesali diri. Kalau itu ambil sebuah pelajaran. Nah ternyata sebelum kita pulang, misalnya orang tua kita nggak ada, nah, terus apa yang harus kita lakukan? Apa menyesali gara-gara omongan kita? Salah. Itu sudah terjadi. Tinggal lakukanlah bagaimana cara terbaik berbakti kepada orang tua sudah tidak ada. Ini kalau sudah tidak ada. Kalau masih ada, karena kesempatan kita nggak ada. Ingat, yang kita lakukan akan menjadi contoh kepada anak kita. Jadi nanti anak kita akan bersikap sama seperti kita orang tua kita. Kenapa? Jadi anak itu walaupun dia nggak ngomong pasti dia rekam. Sadar tidak sadar kita hidup berumah tangga itu ngikutin pola orang tua kita dulu. Dulu bapak saya begini, dulu bapak saya suka begini, ibu saya suka begini, kan gitu kan? Itu akan terekam. Apapun yang terjadi pada anak kita itu gambaran kita. Itu adalah kopinya kita. Ketika anak kita begitu, ketika anak kita begini, itulah gambaran kita. Karena Allah seringkali menegur kita melalui anak. Mudah-mudahan anak menjadi amanah, istri menjadi amanah adalah orang-orang yang memang membawa kita sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sama-sama kita mohon Allah mudah-mudahan kita minta kepada Allah kita dikasih hati yang kuat, hati yang sabar. Ketika kita menghadapi masalah yang sudah kita tidak bisa kita hindari, minta pada Allah, ya Allah berikan saya hati yang seikhlas-ikhlasnya. Minta hati yang seikhlas-ikhlasnya dalam menghadapi itu. Minta hati yang sekuat-kuatnya, minta hati yang seluas-luasnya bisa menerima kenyataan. Ini sudah maumu, ini sudah ketentuannya. Aku nggak bisa membuat apa-apa. Terima ini sebagai qadarullah, sebagai takdir Allah, bahwa tidak ada Allah syai'an ayatul lahu kun fayakun. Allah sudah berikan aja sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memaksakan sesuatu yang di luar kendali kita. Sakit hati tidaklah bekerja karena kita memaksakan sesuatu yang bukan hak kita, yang di luar kendali itu kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menjamin orang akan suka kepada kita. Itu urusan. Itu di luar kendali kita. Yang tugas kita adalah kita merespon ketika ada ujian datang kepada kita seperti apa? Lana buanakum, ya kan? Allah itu menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Kembali ini adalah sebuah ujian. Kewajiban kita sebagai tetangga apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terakhir, perbanyaklah komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus istighfar. Jangan pernah putus, karena ketika kita tidak beristighfar kepada Allah, mungkin nanti Allah akan undang kita dengan caranya. Apakah anak sakit, apakah jadi fitnah orang. Sebelum itu datang semua ujian-ujian besar itu, perbanyaklah komunikasi sama Allah, perbanyaklah sebut nama Allah supaya Allah tidak menentukan itu. Berbanyak istighfar itu bisa menghapus dosa. Istighfar jadi itu masalah kita ada karena dosa-dosa yang kita lakukan. Itu saja barangkali ya. Mungkin kemana kadang-kadang kita bahas meja. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika.